wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai skripsi yang dibawa oleh Bang IKD Gel Wing Kamajaya. Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasannya atau diskusinya, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota yang bertugas dalam sesi satu kali ini. Untuk penyaji ada Kadiana Safety bulan ini, ada kalau pembahas satu ada Antonius Fidalubar, pembahas dua ada Rizky Risa Putra, dan untuk kamera Risa Murdiani. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan sesi ke-1. Maka dari itu saya mengundang penyaji kita untuk maju ke depan untuk menyampaikan 5 poin penting yang terdapat dari menit 1 sampai menit 20. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menyampaikan materi dari menit 0 sampai 20 menit pertama. Di mana yang pertama, konflik masyarakat dengan pemerintah terkait redistribusi yang tercatat oleh KPK menjadi tingkatan konflik setiap tahunnya. Kemudian yang kedua, melalui reforma agraria, penyelesaian permasalahan dilakukan berbentuk kesepakatan bersama dengan jaminan hak atas tanah. Yang ketiga, masyarakat memanfaatkan beberapa bidang tanah serta menggarapnya, tetapi pemerintah ingin mengambil kembali lahan tersebut berdasarkan surat keputusan. Yang keempat, penyelesaian konflik menghasilkan kesepakatan bersama, yaitu 30% untuk Pemprov dan 70% itu untuk masyarakat desa. Dan adanya jaminan hak atas tanah masyarakat melalui reforma agraria. Yang kelima, sertifikat tanah yang diperoleh masyarakat desa adalah hasil dari kegiatan redistribusi tanah yang merupakan jawaban kepastian hukum dari Pemprov Bali. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada penyaji yang telah menyajikan 5 poin penting yang terdapat pada menit ke-1 sampai menit ke-20. Tentu saja pasti ada pro dan kontra dari pembahas, maka dari itu saya mengundang pembahas pertama untuk maju ke depan untuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih. Kali ini saya akan membahas apa yang telah disampaikan oleh penyaji. Baik, setiap manusia pasti akan berhubungan dengan manusia lain. Untuk bisa berhubungan baik antara setiap manusia, maka dibutuhkan yang namanya peran atau fungsinya masing-masing. Dari fungsi manusia pada suatu lingkungan itulah memunculkan tugas-tugas yang harus dapat diselesaikan dengan baik. Dapat dikatakan bahwa pembagian tugas yang diberikan oleh setiap manusia disesuaikan dengan fungsi dari manusia itu sendiri dalam lingkungan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan teori struktural fungsional yang menjelaskan bahwa masyarakat memiliki suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Kemudian perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Dan setiap struktur dalam sistem sosial bersifat fungsional terhadap yang lain. Tanya saya, melalui reforma agraria, bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah, kaitannya peran dari pemerintah terkait hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Ya, dari saya. Oke, terima kasih kepada pembahas 1. Langsung saja kita mengundang pembahas kedua untuk maju ke depan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini yang poin yang ingin saya bahas itu yaitu terkait konflik yang terjadi di masyarakat dengan Pemprov Bali. Jadi kan konflik yang terjadi itu terjadi karena mereka mempertahankan hak mereka yang sudah tinggal lama di tanah HGU nomor 1, 2, dan 3 itu. Jadi di sini
saya akan mengkaitkan dengan teori interaksi simbolik, yang mana substansinya itu manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka. Jadi di sini kan tanah itu sangat bermakna bagi mereka, di mana mereka tinggal dan di mana di sana juga mereka mencari kehidupan. Oleh karena itu, mereka mempertahankan tanahnya sampai terjadi demonstrasi di kantor Pemprov Bali pada tahun 2013 untuk mempertahankan haknya itu. Akan tetapi kan jawaban dari pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut sudah dibahas oleh Mbak Diana tadi pada poin nomor 2 melalui kegiatan reforma agraria untuk memberikan kepastian hak terhadap tanah-tanah mereka. Akan tetapi kan di reforma agraria yang sebelumnya itu dilaksanakan di P4 terlebih dahulu itu ada beberapa kriteria dan tidak semua masyarakat itu memenuhi kriteria tersebut. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana tanggapan saudara dari penyaji? Kan tidak semua masyarakat di sana memenuhi kriteria, otomatis kan secara tidak langsung itu menandakan kalau mereka tidak akan mendapatkan haknya di sana, tidak akan mendapatkan legalisasi aset atau bentuk sertifikatnya. Bagaimana tanggapan saudara? Padahal di sana tanah itu sangat bermakna bagi mereka dan mereka juga sudah tinggal lama dan sudah diakui oleh masyarakat sekitar. Mungkin itu aja. Terima kasih kepada pembahas kedua yang telah memberikan pertanyaan. Untuk menanggapi dua pertanyaan yang diberikan oleh pembahas, saya mengundang pengunjung untuk penyaji untuk maju ke depan untuk memberikan tanggapan kepada pembahas-pembahas. Bapak dan Bapak bisa. Terima kasih kepada Mas Anton dan Mas Rizky untuk pembahasannya. Yang pertama, untuk pembahasan yang pertama ditanyakan melalui reforma agraria bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah terkait hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Seperti itu, Mas. Jadi di sini berdasarkan teori sosiologi, reforma agraria itu diatur dalam Perpres nomor 86 tahun 2018, di mana reforma agraria itu dapat sebagai upaya untuk mengatasi ketimpangan dan konflik sosial. Jadi teori yang akan saya pilih untuk membahas pertanyaan ini yaitu teori paradigma fakta sosial, teori konflik, di mana teori berdasarkan pengertiannya, teori konflik ini berfokus itu pada pertentangan akibat konflik. Nah, di sini berarti kan ada konflik masyarakat itu tidak mendapatkan hak atas tanahnya. Nah, bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut? Berdasarkan kasus tersebut, kita bisa mengacu lagi pada Perpres nomor 86 tahun 2018 yang dipandang untuk ketimpangan sosial dan konflik, di mana itu difokuskan pada yang pertama redistribusi tanah, terus yang kedua sertifikasi tanah, yang ketiga penguatan kelembagaan dan sinergi antar pemerintah, dan yang keempat tanah objek reforma agraria atau TORA, di mana TORA ini sebelumnya tidak dibahas oleh deskripsi Abang Gel. Kemudian yang kelima pengawasan dan monitoring. Nah, untuk pemerintah sendiri kita bisa membahas ke topik yang nomor 3, yaitu penguatan kelembagaan dan sinergi antar pemerintah. Yang dimaksud dalam sinergi antar pemerintah ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR BPN) itu bisa berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK yang terkait penyediaan kawasan hutan yang akan dijadikan sebagai tanah sebagai objek redistribusi tanah. Seperti itu untuk pembahasan yang nomor 1. Kemudian untuk yang pembahasan nomor 2, bahwa kasusnya ini tidak semua masyarakat itu memenuhi kriteria secara formal. Terus bagaimana pendapat penyaji terkait hal tersebut? Seperti itu, Mas. Untuk menjawab pertanyaan atau kasus ini, saya memilih teori paradigma fakta sosial, yaitu teori struktural fungsional, di mana teori ini melihat masyarakat itu sebagai sistem atau komponen dari bagian-bagian yang saling terkait satu
sosial. Kemudian reforma agraria itu bisa dilihat sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut, di mana ekonomi itu bisa disebabkan ketidakmerataan kepemilikan tanah seperti itu. Berdasarkan Perpres tadi 86 tahun 2018, itu pemerintah itu kan memungkinkan fleksibilitas atau bisa dikatakan sebagai boleh-boleh saja untuk penentuan subjek pada penerima tanah reforma agraria. Seperti contoh, salah satu sudah di situ lama dan satunya itu baru datang. Akan tetapi setelah kita ada program reforma agraria, yang satunya itu tidak mendapatkan sertifikat atau objek bisa dijadikan subjek penerima tanah. Nah, berdasarkan kasus tersebut itu bisa dilaksanakan, tetapi dengan menggunakan hak adat yang menguatkan klaim mereka. Jadi hak adat ini bisa disertakan dengan, kalau semisal contohnya di Sumatera Barat itu ada namanya Nini Mama. Nini Mama itu yang dikeluarkan dalam masyarakat tersebut. Jadi dikeluarkannya surat untuk mengklaim bahwa dia itu yang menguasai tanah tersebut. Seperti itu untuk pembahasannya. Saya kembalikan ke moderator.